Aku nggak bisa gambar nih, kira-kira bisa masuk desain nggak? Gitu. Iya. Itu pertanyaan yang cukup sering gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak harus bisa gambar untuk masuk interior? Kalau aku sih bilang balik lagi. Aku selalu bilang gini, kamu passion or not gitu. Karena kalau orangnya passion, pasti kamu kan pengen belajar ya. Gitu. Aku bilang kamu mau jadi apapun, kalau nggak exercise percuma, gitu kan. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial seperti biasa. Gitu ya. Beliau adalah salah satu dosen di BINUS University, Bina Nusantara University, jurusan dari desain interior. Mas Kristianto, sarjana seni dan Master of Design. Program studi desain interior di BINUS University adalah tempat bagi para calon praktisi dan pemikir desain. Melalui jurusan ini, para lulusan akan dipersiapkan untuk menjadi profesional di bidang desain dengan kompetensi yang kuat dalam memahami potensi dan mengadaptasi kearifan lokal, memahami dan menggunakan teknologi terkini, serta menjadi desainer yang bertanggung jawab dalam nilai-nilai desain berkelanjutan dalam memecahkan berbagai permasalahan. Program ini menawarkan kombinasi teori dan praktek studio. Siswa akan memperkaya pengetahuan desain mereka dengan kelas-kelas studio yang berkaitan dengan konstruksi, interior, furniture, studi desain dan budaya, juga komputer untuk desain, pemanfaatan dan pengetahuan material, dan tren desain. Semua ini akan kita bahas secara detail dengan salah satu dosen dari BINUS University, yaitu rekan, teman, dan sesama profesi interior designer yang juga dosen di BINUS University, yaitu Mas Andre Rusli. Yuk kita simak yuk di podcast kita ini. Senang banget ketemu Mas Kris. Terima kasih sudah Thank you datang, waktunya. Mas Kris sudah meluangkan waktu ketemu kita pagi-pagi ya. Jadi hari ini tuh kita ngobrolin nggak jauh-jauh ya, pasti dari soal desain. Bener ya Mir ya? Iya. Ya. Kaitannya sama dunia pendidikan. Pendidikan. Sebelumnya gini, Mas Kris apa kabar? Belum nanya kabar udah Iya, hari ngegas. ini berarti memang sengaja off untuk tidak mengajar atau emang lagi Memang off? aku off biasanya Selasa. Oh, Pas banget. Pas banget Iya, ya. pas banget. Pas banget Iya, ya. wah, rezeki kita berarti. Berarti sehari-hari ngajarnya di BINUS saja atau ada di kampus lain juga? Enggak, karena kan saya sekarang udah struktural, jadi kalau struktural kan cuma boleh satu dedicate ke satu kampus home base-nya. Jadi sekarang memang di BINUS saja ngajarnya. Oh gitu, nggak bisa di beberapa kampus ya memang ya dosen enggak, itu ya? karena itu kan Karena home base-nya di situ. Home base-nya udah di BINUS sekarang. Jadi kalau faculty ada membernya. kalau ada dosen yang di beberapa kampus Berarti tuh nggak- berarti Itu dia bukan structural. FM biasanya, bukan structure, bukan struktural. gitu. Jadi kalau ini gue menjawab ya. Iya, kenapa lu yang jawab? Gue mau kepala gue kesini jadi kesini. Ya pokoknya begitulah ya. Ya, gimana? Jadi Pengalaman yang sama. pengalaman yang sama ya. Jadi emang Soalnya lu mantan dosen iya, gue jadi pengen BINUS. menjawab ya gitu ya. Dulu soalnya pernah juga Mas Kris yang waktu belum jadi structural, jadi kemana-mana. Iya, itu boleh. Begitu lo udah punya home base kayaknya. Kalau bukan structural tuh berarti istilahnya apa tuh? Nah itu apa ya? Faculty member aja. Oh, Tapi faculty sebenarnya dia ada member. AFM juga, Associate Faculty Member. Jadi kalau Associate Faculty Member kan sebenarnya kategorinya kayak part-time teacher lah ya, part-time lecturer. Nah itu Ya. masih boleh tuh dia ngajar di tempat lain. Oke. Karena kan sebenarnya karena nanti kalau secara struktural itu kan kita ada laporan ke diktinya, Direktorat Perguruan Tinggi. iya. Itu kan kecatat nanti, harusnya nggak boleh kan nanti loh kok ini
ada laporan dari universitas lain ngajar. Kok sama namanya? Oh, I see. Berarti struktural itu juga yang harusnya kerja kayak kantoran aja Iya, ya? betul. Itu ya. Udah Jadi kan ada nggak mungkin lo jabatan, kantoran ada 3 kantoran. atau 2 gitu ya. Gitu ya. Kalau part Iya, iya, timer iya, mungkin selama nggak ada kantor boleh lah ya. Iya. Kayak Oh, freelance. ya betul, begitulah betul. ya Iya, iya, analoginya iya, iya, ya. Gitu, Ya, betul, ya, betul. ya. Berarti ini udah berapa lama di BINUS-nya Mas Kris? Di BINUS Selama mengajar. berapa ya? Kalau aku jadi Disuruh hitung-hitungan. ngitungnya langsung ngitung. Lebih dari 10 tahun lah ya. Lebih. Oke. Kayaknya 2013 deh aku menjadi Wow. tetap di BINUS. 2013 Ya, ya, udah lebih dari 10 12 tahun. tahunan lah ya, Iya, gitu ya. ha-ha. Sebelumnya jadi part time, jadi 2008 itu aku sudah sebenarnya udah ngajar di BINUS tapi masih ngajar tempat lain. Jadi 2008 itu kan memang aku termasuk tim yang perumus membuat program interior BINUS, interior desainnya. Lah, BINUS sendiri tuh ada program desain interior itu dari kapan Mas Kris? Ya 2008 itu. 2008. Pas kita bikin. Oh, oke. Jadi karena kebetulan jadi ada kita sebenarnya bertiga waktu itu timnya ya, Bu Suin sama Bu Yanti. Jadi saya bertiga dengan lecturernya Bu Yai yang sudah di BINUS. Nah, karena kita pernah mengajar tempat lain, jadi kita punya pengalaman nih kurikulumnya enakan gimana ya kita bikinnya kira-kira dari pengalaman-pengalaman ngajar di tempat lain itu. Gitu. Nah itu berarti sebelumnya nggak ada jurusan desain atau desain interior yang baru? Desain interior yang baru. Kalau desainnya ada DKV sebenarnya desain komunikasi visual, desain grafis itu sudah ada dari 95-an kayaknya. Dari mulai berdirinya BINUS berarti Enggak, ya? BINUS tuh 80-an, Mbak. Lama BINUS tuh loh. ya, BINUS tuh. Ya ampun, BINUS tuh udah lama banget. Tahun Dari 80-an ya. masih belum kampus ya, belum universitas waktu itu. Belum, masih sekolah. Pertama akademi ya. Iya, Akademi Teknik Komputer Bina Nusantara kan. Iya dia tuh targetnya IT kan sebenarnya awalnya kan IT, fokusnya kan betul, tadinya kan. betul. Bahkan yang ku dengar nggak tahu ya benar apa enggak ya. Katanya tuh dulu awalnya kayak les komputer gitu. Betul. Dari garasi mobil. Di sebuah garasi. Oh my god, oh ya. Keren ya? Oh keren banget. Dari yang sangat kecil itu sampai sekarang menjadi kampus yang besar dan Di mana-mana. international brand lagi gitu. Wow. Nah, dalam proses tadi ya Mas Kris bikin kurikulum gitu ya di BINUS. Berarti memang based on kebutuhan sebenarnya bahwa nanti interior designer harus bisa ini itu dalam dunia profesional atau based on memang silabus yang sudah ada patternnya gitu Mas? Dua-duanya sih. Jadi kita kita coba meramunya sih ya dari kurikulum yang karena kan paling tidak Direktorat Perguruan Tinggi kan masih ada kayak guidance-nya ya, guidance-nya bahwa kurikulum nih harus ini gitu yang harus didapat. Nah, kemudian kan memang universitas kan punya ciri khas itu boleh dimasukkan ke dalam mata kuliah itu. Nah, jadi kita mergerin lah. Oh, Ya. berarti memang boleh ada keleluasaan. Keleluasaan untuk ada sebenarnya. Apa lebih fleksibel? Seperti kayak pelajaran kayak agama kewarganegaraan itu kalau di BINUS kan jadinya karakter building. Oh iya iya. Dia namanya mata kuliah karakter building. Jadi Iya. karakter building 1 itu hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Jadi lebih ke isinya lebih Jadi ke lebih universal ya, religious, bukan Iya. satu religion aja gitu ya. Terus Oh, kemudian karakter building 2 itu dia human dengan manusia yang lain gitu. Jadi gitu ya. jadi sistemnya gitu. Pada mereka. dasarnya sebenarnya kayak agama dan itu ya. kewarganegaraan. Gitu. Nah, jadi memang ciri khas universitas itu masih boleh masuk. Masih boleh, tapi ya. memang dia ada kayak perbandingannya, Mas. Jadi Nggak boleh nggak boleh 100% gitu ya. Terlalu 100%. Kita kurikulum merdekanya juga nggak terlalu bisa ini juga tetap harus ada. Tetap ada ya. Itu Karena kan dia ada kayak KKNI itu yang kurikulum berbasis nasional itu ya. itu nggak berubah-ubah ya tiap tahun ya. Berubah sih. Perasaan kan selalu ada perubahan. Iya, pasti di-adjust lah Tapi ya. nggak setiap tahun, Mbak. Biasanya direvisi kurikulum tuh 4 tahun sekali. Oh iya. Oh ya, oke lah ya kalau kayak Masih, gitu. Heeh. Mengikuti Masuk akal. perkembangan zaman. Nah, iya makanya mau nanya, kan itu mulai dibuatnya program kurikulum itu 2008. Sekarang udah 2025. Itu masih relevan nggak? Atau udah banyak banget yang berubah? Udah banyak yang berubah. Udah banyak yang berubah, sudah banyak yang di merger karena kan
tuntutannya juga berkembang. Jadi beberapa memang kita juga kadang-kadang kan mendekatkan diri juga brainstorming dengan asosiasi profesi gitu. Ini pengennya apa sih gitu, maksudnya ekspektasi mereka terhadap lulusan kita gitu. Itu biasanya kita kadang-kadang ngundang untuk fokus group. Nah, tapi secara pemerintah pun juga mulai berkembang juga gitu, karena satu banyak mata kuliah yang dipotong juga kan, jadi kreditnya maksudnya dulu S1 kita kan 160 kalau gue sudah 144 kan. Udah dikit tuh. Iya, tadinya 160 awalnya. Dirimu tuh lebih tua ya Mas? Tolong ya, tolong. Gak boleh ketawa gitu. Gak boleh ngomong umur di sini. Iya, 160 dulunya. Oh. Nah, sekarang memang 144. Ya? Jadi udah kepotong hampir 20. Nah, kemudian kan ada ya bukan titipan ya istilahnya ya. Memang harus yang pemerintah harus ngadain yang gitu kan, kayak kurikulum yang harus kayak berbasis ada kewarganegaraan, ada agama segala. Nah, itu kan nggak bisa dikutak-atik tuh. Kayak mata kuliah kalau dulu kita MKDU gitu, mata kuliah dasar umum gitu kan. Nah, itu harus ada. Nah, beberapa akhirnya memang kita jadi merger gitu. Dan jadi ada beberapa mata kuliah yang kemudian pas kurikulum barunya mulai disatukan gitu. Karena memang sudah makin sedikit gitu. Betul. Nah, kemudian BINUS sendiri juga membuat kurikulumnya lebih siap kerja lagi dengan kalau kita namanya enrichment program. Jadi itu sebenarnya program magang. Program magang BINUS kan beda dengan universitas lain, setahun. Jadi 2 semester. Semester 6 dan 7. Makanya waktu itu ada anak BINUS magang di tempat gue. Itu bukan lama. Jadi dia bilang abis dari tempat gua dia mau magang di konsultan lain. Oh iya. Bisa ya. Bisa juga jadi dia gitu. bagi 2 split. Bisa. Jadi sebenarnya namanya itu kalau di kita tuh enrichment program. Enrichment program itu sebenarnya dia ada 5 track. Jadi dia magang. Nah, magang ini sebenarnya mandatory. Jadi dia mau ambil di semester 6 boleh atau dia mau ambil semester 7 boleh. Pokoknya dia ada 1 semester tetap harus magang. Internship di konsultan karena biar ngerasain praktek sebagai desainer lah ya. Nah, kemudian track yang berikutnya itu dia bisa ambil misalnya dia suka community development. Jadi pengabdian pada masyarakat, misalnya dia ambil sebuah komunitas, kemudian dia internship di situ, magang di situ, misalnya kayak waktu itu sempat kayak dihandle oleh beberapa dosen yang sekarang juga Pak Bambang dulu sempat jadi kajur di Interior Malang. Itu namanya Rumah Jepara. Jadi itu komunitas untuk tukang-tukang furniture di Jepara. Nah, mereka mau magang di situ bisa tuh. Oh, jadi bisa. Mereka nggak harus konsultan. kayak program ini ikon ya yang waktu itu ya yang di ekonomi Kemendak kreatif. ya. Jadi mereka kayak memberikan kayak pelatihan, entah insight untuk supaya desainnya lebih baik, lebih komersil. Sebenarnya bagus ya. Tapi itu berarti mahasiswa itu belum tentu bisa mendapatkan setiap proses desain dong. Kalau misalnya ikut yang community gitu ya kan. Nah, tapi kan makanya harus satu wajib wajib magang itu. Yang satu itu yang kita pegang. Maksudnya kita tetap ngunci, mereka harus tetap merasain kerja sebagai desainer. Iya. Nah, kemudian yang track berikut mereka bisa studi abroad. Jadi studi abroad, jadi mereka kita biasanya punya unit namanya BINUS Global. Jadi itu yang ngurusin kerjasama kolaborasi dengan universitas luar yang bisa. Itu magang juga program. Bukan tracknya magang, tapi dia studi abroad tuh dia kuliah kayak pertukaran pelajar gitu. SKS-nya gimana? SKS-nya gede 16. Langsung di-include-kan dengan perhitungan dari situ. awal ya. Jadi sebenarnya memang magang kita itu semester 6 dan 7 tuh cukup besar, 16 SKS. Jadi kalau dia nggak lulus 16 SKS langsung drop. Langsung ya. Betul. Wih. Jadi kalau gue lihat ya, karena gue pernah dan anak gue juga di situ ya. Jadi emang di situ ya? Jadi emang kalau inovasi itu makanya anak lu di luar ya? Ya, pokoknya inovasi itu gue rasa BINUS tuh udah jauh di depan gitu. Ya. Jadi tantangan zaman lah apa segala macam tuh mungkin udah dianalisa kali ya dengan timnya ini ya. Dengan tim dari universitinya sendiri. Tapi memang mereka tuh ada marketingnya sendiri soalnya. Iya kan?
itulah kenapa dari sebuah garasi tadi sampai bisa sebesar itu pasti adalah ya riset, ada yang jalanin gitu ya. Dibikinlah semua sistem ini supaya running well gitu. Itulah kurang lebihnya ya. Iya, gitu. Tapi struggling nggak sih sekarang, soalnya kan lumayan sering lah ya ngobrol-ngobrol sama temen yang dosen di berbagai perguruan tinggi. Sekarang tuh kan banyak anak-anak muda gitu yang nggak kepikir juga pengen jadi interior designer. Ya betul sih. Jadi dari yang dikit sempet booming ya kan, nah sekarang tuh berkurang banget. Dan mereka rata-rata mikirnya itu ke DKV, bener nggak sih? Nah interior itu mereka ngerasa bahwa itu adalah kuliah yang sulit. Iya nggak sih, sampai nangis-nangis. Mana ada sih kuliah yang gampang? Enggak ya? Ada. Itu tuh ada yang senyum, dia pengen quit waktu itu ceritanya. Belum sih. Tiba-tiba udah ini ya. Kayak Iya kan, udah berasap. Ya susah-susah gampang sih. Mungkin sebenarnya kalau saya bilang itu apa, DKV justru dia punya tantangannya lebih banyak lagi gitu loh dengan adanya Padahal AI setelah segala, kerja itu iya kan. ada AI segala itu kan juga jadi isu lagi pula gitu kan, bahwa wah ini nggak usah hire desainer grafis nih, Gue bisa pakai ngerjain AI sendiri. aja, gitu Iya kan. ya. Nah, itu juga serem. Cuma sih memang mungkin tren desain itu mungkin atau ekonomi kreatif tuh mulai agak slowing down ya gitu. Tetapi sih sebenarnya so far mungkin nggak juga kalau dilihat, karena kalau di BINUS sih mungkin agak kesannya slowing down, tapi mungkin karena BINUS juga punya cabang lain kan. Kita di interior kan kita ada di Kota Malang sama BINUS Malang sama BINUS Bandung. Jadi paling tidak mungkin daya serapnya sudah mulai Menyebar. Ya, menyebar nih, ada yang Jakarta, ada yang ambil Bandung, ada yang ambil Malang. Tapi kan memang universitas lain tertentu memang bilang mereka ngerasain penurunan ya. Even di arsitek pun juga ya kayaknya, karena mungkin aku nggak tahu apakah di SMA, karena kan sekarang juga kalau dengar gosipnya kan SMA itu kan sudah tidak ada penjurusan lagi, Mbak. Jadi nggak ada IPA IPS. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun mereka diarahkan, jadi mereka harus milih misalnya lebih kecenderung ke IPA atau IPS, tapi exactly mereka bikin jurusan IPA IPS atau kayak kita dulu A1 A2 A3 tuh nggak ada. Jadi mereka benar-benar kurikulum merdeka itu bebas, mereka mau pilih apa. Tapi disarankan misalnya mereka mau ngambil mata pelajarannya lebih ke science atau sosial gitu. Nah, kadangkala kan orang merasa bahwa interior ini kan kayak arsitek, jadi kayaknya gue harus science nih gitu. Padahal kalau sebenarnya kalau dilihat di kita enggak, karena kan kita masuknya fakultas kita School of Design. Jadi yang Apa IPS, tuh maksudnya School of Design? jadi kalau di BINUS itu punya dua karakter ya. Dia bentuknya bisa fakultas, bisa bentuknya school. Dia kalau misalnya jurusannya mirip-mirip, dia akan berbentuk school. Jadi sama school itu tetap dipimpin oleh dekan, dean. Jadi kepala atasnya tuh tetap dekan sama Dan kayak bergelar fakultas. sarjana. Iya, cuma kalau misalnya desain, School of Design, karena jurusannya ada desain DKV, desain komunikasi visual. Kalau kita di New Media namanya animasi, creative advertising. Jadi itu peminatannya jadi 3 tuh New Media. Jadi New Media, animasi, creative advertising, desain interior, terus film, sama sekarang fashion masuk gabung ke kita. Jadi memang mirip. Nah kalau misalnya School of Business juga sama. Jadi dia ekonomi semua tuh jurusannya. Tapi kalau dia bentuknya fakultas, dia kayak sastra sama ini jadi humaniora, jadi sastra psikologi itu kan nggak terlalu mirip jurusannya, tapi dijadiin satu fakultas. Jadi dia masih bentuknya masih fakultas gitu. Itu cuma di BINUS saja atau sebenarnya di mana-mana juga akan seperti itu? Nggak tahu juga ya. Apakah Tapi sempat dengar berubah juga ya, UPH sempat berubah jadi School of Design sekarang. Kalau dulu kan namanya FDTP, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan. Kayak zaman dulu gue juga Fakultas Desain, lo FSRD. Kalau gue FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu sama dengan Trisakti itu. Itu sama dengan Kalau kita Trisakti, biasa ya. arsitek di FTSP, Fakultas Teknik aku pertama Sipil kali dan dan Perencanaan. Perencanaan. Iya. Aku waktu pertama kali masuk Trisakti juga sama. FTSP. FTSP sebelum jadi FSRD.
Jadi desainnya masuk dalam arsitektur sama gitu. Jurusannya jadi teknik sipil, arsitek sama desain. Iya dulu FTSB. kayaknya ITB gitu juga deh. Ya, belum ada ya school of itu belum ada ya. Gak ada. Lebih keren kayaknya. Lebih keren ya, lebih milenial sih. Itu kan perubahannya di zaman itu ya. Nah, kembali lagi soal ini mungkin kalau ke prakteknya dalam sehari-hari ketika ini kan kita lihat generasi muda yang sekarang apa ya? Udah masuk alfa belum ya? Atau masih Z? Udah. Masih Z belum? Tapi Enggak, kalau yang yang kuliah. kuliah Yang kuliah belum. Yang SMA baru masuk udah alpha Udah alfa. nih. Yang kuliah berarti masih Z. di Z ya gitu ya. Ya Mas Kris kan ngajar dari 2013. Artinya dari zaman Berubah nggak ya? millennials ya, mahasiswanya. Ngelihat nggak sih ada perubahan-perubahan yang signifikan dari dua generasi ini dalam Tentu saja. dalam perkuliahan. Silakan ditumpahkan di sini. Langsung curhat. Harus tutup mulut. Silakan ditumpahin aja. Aku ngajar dari Mas? tahun 97 Mas. Ngajar. Heeh. Oh ya? Bukan, jadi 2013 itu Oh, pas jadi aku jadi dari- karyawan di Binus. Oke. Tapi ngajar 97 udah. tuh dari 97. Berarti udah dari Dari generasi milenial. Iya. Bahkan X kali ya. Enggak X. Kalau X itu juga? mah Aku lah yang X kayaknya. Oh enggak, milenial. Millennial. Dari Millennial, milenial ya. sampai Z lah gitu. Perubahannya signifikan apa ya, Mas? Cukup signifikan sih. Oh ya. Tapi ya mungkin ya sebenarnya sama yang terjadi pembicaraan orang-orang sekarang soal generasi Z segala, tapi ya bingungnya ya gitu kan kalau kita tuh udah nggak bisa keras beda lah dengan Udah nggak ada ya. Nggak bisa Yang keras. zaman lempar kapur apa spidol udah nggak ada ya. Nanti Di orang tangan tuanya sama dia. orang tuanya ke kampus. Iya. Mas. Di zaman dulu kan Tuanya masih ke boleh ya. kampus. Iya. Zaman dulu Iya. semua bisa terbang ya. Iya, kita Gua- waktu saya zaman kuliah dirobek dibuang di tong sampah juga cuma ya, udah biasa ya. Sekarang shock, berarti habis itu ketawa-ketawa. Berarti sekarang nggak ada tuh yang kayak merobek kertas mahasiswa untuk Ini jelek deh, dirobek gitu. dicoret-coret Nggak ada gitu, lagi tuh kali nggak ya. terlalu ya. Nggak terlalu. nangis Iya. sampai rumah. Sekarang oke. mereka bilang itu nanti, Panggil. wah dosen gue ngerosting gue. Iya. Sekarang sistemnya gitu istilahnya. Roasting. Ada yang roasting, ada yang abuse Nah, mungkin jadi ya. personal. Ya. Tapi ya mungkin ya makanya memang perubahan. Tapi saya juga bingung ya. Terus terang pasti kan mereka punya orang tua kan generasi X ya. Generasi kita kan. Sebenarnya generasi kita nih Iya, yang harusnya ditanya, rada-rada. harusnya ditanya gitu. Kalau anak lo digituin lo Nah. apa-apa atau nggak apa-apa gitu Iya, kan iya. gitu. Iya, iya. Karena kita kan nggak, pasti jawabannya Karena nggak kejadian jadi Nggak ada kejadian. oh gitu ya, Iya. baiklah. Ya tapi ya memang tapi nggak tahu ya kalau generasi Z itu kan even video-video di luar pun juga mirip gitu ya. Mereka punya Di luar keluhan negeri tentang- maksudnya ya, di luar yang nggak negeri cuma itu. di Indonesia lah ya. Iya, nggak cuma di Indonesia tuh karakternya kan mirip-mirip Iya, kan. iya. Mereka mau di roasting. Aku Iya. temanku di Amerika juga dia desainer grafis, baru kemarin pulang ke Indonesia lagi ngobrol-ngobrol. Sama, dia juga ngerasa pas dengan junior dia datang gitu, juniornya kasih desain, di review gitu tuh nggak terima. karena Ngerasa tersinggung gitu bahwa ini gue udah capek-capek ngedesain gini kok lu seenaknya nge-review desain gue gitu. Padahal dia bilang, dia ngomongnya udah sopan loh, dia bilang dia dari Amerika loh. Dan itu bule loh, white gitu. Bukannya rasis masa apa ya yang biasa tapi ngomongnya to the point to the gitu point. kan. Nah, dia aja yang sudah tinggal lama di Amerika, kebetulan suaminya juga bule, dia ngerasa, waduh, kok kayak gue salah ngomong apa ya? Padahal gue udah ngomongnya sehalus mungkin. Ternyata koliknya bilang nggak bisa, dengan generasi Z tuh memang treatmentnya beda. Jadi semua bagus gitu maksud lo? Enggak juga ya, tapi makanya bingung Mungkin juga harus sih. memilih kata Heeh. untuk yang tidak terlalu kenceng, tapi artinya kenceng. Jadi sarkastik kayak kita dong. Atau gini, ih bagus banget gitu. Padahal jelek. Patinosidin. Karena ketawa nih kali. Bagus banget ini, coba ditingkatkan gitu harusnya kayak kita. Oh. Jadi kayak zaman dulu Patinosidin itu kan nggak Iya. mau melukai hati anak-anak kecil ya. Semua Satu dibilang generasi kita bagus nih. kan. Satu generasi yang nonton Patinosidin. Iya kan, jadi anak-anak Semua senang bagus. gitu. Itu yang diharapkan, ya kan. Meskipun sebenarnya jelek banget. Itu nggak melemahkan kepribadian nggak sih? Daya juang. Gitu nggak sih? Ya nggak tahu juga ya kalau
Tapi mungkin tanpa sadar kan akhirnya mereka melihat lah kompetitornya teman-teman mereka di kelas lah ya. Nah itu mungkin karakternya ya memang kayak kalau saya bilang sih memang seperti kayak main layangan ya, tarik ulur gitu kan, yang dibilang kalau parenting tuh jangan jadi helikopter parent gitu kan, jangan semua diawasin, tapi emang harus tarik ulur. Cuma memang kapan kita ngomongnya agak keras, tapi kapan ngomongnya ini memang harus ada sih. Nggak bisa juga sih dilembutin juga. Anak sekarang mah makin dilembutin sih makin bablas. Harus ada aturan-aturan yang jelas lah ya. Kita kan ngajarin kayak mereka harus tepat waktu ngumpulin, itu kan sebenarnya small thing yang kita belajar deadline ya, untuk nanti jadi profesional kan, bahwa oh kamu cuma dikasih waktu 2 minggu, ya udah 2 minggu harus selesai gitu. Nggak ada tawar-tawaran lah gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan kita tetap harus disiplin lah, tegas. Betul. Kalau aku sih tegas aja gitu, ya terserah lu. Lu jadi dosen yang disenangi atau nggak disenengin, Mas Kris? Nggak harus jadi tanya alumni ya atau ini ya? Harus, itu kan POV orang beda-beda ya, point of view orang ya. Mungkin yang satu orang bilang ini dosennya nyebelin gitu. Ada yang satu lagi malah enggak ini keren dosennya banget, ilmunya banyak. Ya kan orang ngelihatnya dari angle yang beda-beda kali ya, gitu ya. Iya. Tergantung mahasiswa. Kadang-kadang gue dibilang killer, tapi kadang-kadang ya mereka fine. Kadang-kadang aku juga suka kok nongkrong sama mereka gitu. Jadi ya balik lagi, mungkin kalau yang pinter-pinter sih ngerasa ya fine aja gitu. Mungkin yang males-males langsung takut sama aku. Cuma biasanya mereka langsung baru sadar, oh iya ya Pak Kris ngomongnya gitu tuh dulu ada benernya ya gitu di kampus. Pada waktu mereka jadi profesional. Iya. Atau pas mereka udah kerja magang. Udah baru tuh keinget tuh. Muka gue keinget tuh. Iya. Mungkin sekarang pertanyaan bukan killer atau enggak, tapi lebih kayak ini dosennya soft spoken enggak gitu. Itu karena yang disukai ya. Atau roasting gitu. Sebentar, roasting tuh gimana sih? Misalnya ya, contohnya kayak komedi ya. Mereka ngerasa kalau roasting itu kan kayak stand up komedi itu, bahwa lu dibully ya, semacam apa ya? Digoreng. Ini males nih atau apa, atau misalnya ini nggak bagus nih kok kayaknya nggak apa ya gitulah. Mereka ngerasa itu roasting istilahnya. Merasa dipanggang. Gaji panas. Ya berarti memang artinya nggak cuma di bidang perkuliahan doang ya, yang kita di dunia profesional juga mengalami bahwa perubahan generasi ini akan mengubah segalanya sih sebenarnya. Lama-lama kan mereka jadi majority. Bener iya. Gak? Setelah kita udah tua renta gitu, ya, mereka jadi majority. Bukan setelah, sekarang. Sekarang udah mulai ya. Akhirnya mereka menjadi majority, bisa jadi culture-nya akan seperti itu. Bahwa hal-hal nilai-nilai yang kita anggap dulu benar, bisa jadi dianggap oleh mereka nggak benar gitu. Tapi artinya gini Mas, kalau dari dosen kan selain proses juga kita lihat kualitas ya, hasilnya gitu. Dari yang pengalaman Mas Kris selama mengajar gitu ya, kualitas tuh seperti misalnya standar yang Mas Kris sudah tetapkan gitu, apakah mereka memang achieve sampai ke situ, atau bahkan di sekarang ini mereka nggak peduli proses, yang penting hasilnya udah begitu gitu? Bervariasi sih gitu ya. Ya, yang merasa bahwa aku harus punya progres, terus aku punya target achieve untuk anak-anak tertentu ada juga gitu. Jadi memang levelnya kan nggak semuanya seragam ya dalam satu kelas ya. Ada yang low achievement, ada yang high achievement juga, ada yang ambisius juga ada yang mereka juga merasa. Nah, aku nggak tahu karakternya ya, mungkin nggak harus lokasi, cuma dari pengalaman ada berapa kadang-kadang anak daerah kalau zaman dulu tuh lebih ambisius, lebih survive. Tapi ada rasa survivalnya, mereka kuliah di Jakarta, terus kemudian mereka harus berhasil, terus mereka cukup ambisi gitu. Yang paling nggak ambisius anak Jakarta. Nah, anak Jakarta kan biasanya udah PW ya, posisi enak di sini, comfort zone. Udah enak, kenapa sih? Ya, tapi bener sih kalau tadi dibilang daya survival tuh, menurut gue ya sekarang tuh di dunia kerja pun ya, selain kita mampu lebih kreatif, jadi kalau lo jatuh tuh lo berdiri lagi, itu dulu itu nggak, yang pun sampai sekarang harusnya begitu menurut gue ya. Itu orang yang akan
akan bisa sampai ke atas tuh yang Level, begitu. iya. Kalau lo jatuh ya lo berdiri, jalan lagi. Jangan lo jatuh menye-menye, nangis, bikin story, kasih lagu. Ya mungkin ada yang begitu ya, untuk bisa menenangkan dirinya ya. Tapi paling menghibur enggak dirinya begitu. Iya, jadi kalau daya survivor yang kayak anak daerah tadi nggak ada waktu. Lo mau nangis gimana? Nggak ada yang perhatiin lo juga gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau di Jakarta kan mungkin ya karena ada keluarga, ada teman yang lebih banyak gitu. Benar nggak sih? Benar. Bisa jadi ya. Bisa jadi begitu. Itu yang gua juga waktu pas ngedosen tuh kayak ngelihat ada anak yang kalau kita cambuk dia tuh makin cepet. Iya. Ada yang dicambuk Patah semangat. Keluar dari kampus. Ya itu kan sebenarnya potret bahwa nanti di dunia kerja bisa jadi dia harusnya bisa melihat bahwa nanti itu kayak gini loh di dunia nyata, benar nggak Mas? Betul sih. Iya, Apalagi kalau iya. kayak yang udah magang atau apa waktu itu sempat udah ada yang magang kerja deh kayaknya di salah satu desainer terkenal lah Indonesia interior. Dia langsung merasa, waduh ini mah Pak Kris nggak ada 100% ini, Nggak ada 1000% apa-apanya. nggak ada apa-apanya gitu dengan bosnya yang sekarang gitu. Jadi dia merasa oh ya ternyata ada benernya si nasehat-nasehatku itu yang kenceng-kenceng itu. Berarti sebenarnya mental itu paling penting sih dalam Iya. dalam Dan membentuk attitude karakter ya. itu Tapi ya. kan itu isu sekarang ya. Attitude. Mental Jadi soft skill attitude. itu penting, soft skill, attitude. Ya, ya. Karena kan kalau dilihat dari skill, hampir rata-rata semua universitas bisa gitu menghasilkan betul. skill yang bagus ya. Ya. Gitu. Tinggal sekarang attitude sama soft skillnya bagaimana dia approach pada saat dia interview. Iya, Nah, padahal kan itu penting kendala-kendala banget. HRD kan sekarang kan. Nah, yang itu sebenarnya kalau mungkin di arsitek dari interior pun tuh nggak diajarkan secara spesifik kan, ada mata kuliah bagaimana menghandle klien gitu atau bagaimana menjawab interview gitu kan nggak ada ya sebenarnya. Ada Kalau nggak aku itu? kebetulan ada, tapi baru aja kurikulumnya di Kenapa? merger. Kenapa kebetulan? Maksudnya nggak disengaja? Nggak semua. Iya, jadi kita waktu itu berpikir, jadi kita dulu aku yang ngajar kebetulan ada namanya mata kuliah kita portofolio. Oh, Jadi apa tuh portofolio itu isinya? jadi benar-benar mereka nanti end up-nya finalnya mereka harus bikin buku tentang portofolio tentang mereka. Diri Nah, mereka. diri mereka dan tugas-tugas mereka, maksudnya karya-karya mereka. Nah, karena waktu itu memang ada bukan permintaan ya, ada demands bahwa ini kadangkala yang ngelamar magang itu kok portofolionya jelek, kayak nggak teratur, berantakan, terus cuma kayak ngelamarnya tuh kayak ngelamar kerja biasa, cuma pakai surat, gitu nggak pernah kasih lihat portofolio. Akhirnya kita buatlah gitu mata kuliah itu. Jadi mata kuliah itu sebenarnya memoles mereka. Jadi aku juga iniin cara attitude mereka nanti kalau di interview segala. Nah sempet waktu itu benar-benar aku malah bikin benar-benar kayak American Next Top Model tuh. Jadi mereka bawa tuh portofolio mereka. Terus aku beberapa temen yang interior designer, aku minta tolong untuk interview mereka, walk-in interview dengan membawa portofolio mereka. Jadi biar mereka ngerasain experience nih, gua diwawancara nih. Itu sebelum magang waktu itu. Jadi ada sempet, tapi baru aja di merger jadi kurikulum mata kuliah itu sudah nggak ada lagi semester ini. Hah? Kok bisa? Maksudnya itu kan bagus dan berguna, kenapa malah hilang ya? Ya kadang-kadang kan ada yang harus dikalahkan atau jadi karena ya itu karena ada berapa mata kuliah yang harus di merger, terus kita harus ada embedded segala itu jadinya Prioritas jadinya ya. Jadi mungkin juga bisa dilihat kalau dari bidang pendidikan, point of view pendidikan itu nggak penting, tapi dari point of view dunia kerja profesional itu penting. Itu penting. Iya kan? Ya, Jadi jadi kalau beda akhirnya ya. dari sebenarnya yang mau dikalahkan ya akhirnya yang dikalahkan yang profesional aja karena pendidikannya harus 100% dulu selesai gitu. Mungkin ya. Bisa jadi kayak gitu. Padahal ya sayang ya. Iya. Udah bagus loh itu. Sayang, itu Aku bagus. pikir Karena malah mereka sendiri ngerasa pada saat mereka dulu mendapatkan mata kuliah itu mereka bilang pada saat kita mau bikin kayak mood board kalau setelah mereka lulus gitu, bikin mood board, kita bikin presentation board gitu, kita punya jauh lebih bagus Pak. Kita ngerasa yang udah lulusan pernah BINUS, soalnya ya. karena mereka sensitif kan terhadap gitu Iya, kan iya, bagaimana bikin Betul. gitu, collage segalanya. Iya, itu Dan mestinya sudah bagus. terlatih kan dalam beberapa kali, apalagi termasuk yang bikin portfolio. Itu menurut gua keren sih bikin portfolio karena at the end kalau mereka mau kerja kan kadang kalau nggak tahu apa-apa gitu melihat, kita kan punya sisi yang melihatnya beda dengan dosen lah misalnya Iya, sebagai profesional lah ya gitu, kayak wah ini
bahkan ini nggak usah diinterview deh, ini based karena on visual gitu loh, benar nggak? Iya. Bisa jadi orang itu padahal punya kemampuan cara berbicara jauh lebih baik misalnya, cuman dalam penyusunan aja fail misalnya. Sayang, benar. Apalagi kalau masuk ke sekolah di luar negeri kan juga sama, mereka harus nyiapin portfolio kan. Dan mereka harus kayak interview dulu untuk bisa masuk kuliah situ kan. Mereka harus kasih lihat portofolio mereka sekarang udah pernah bikin apa aja kan. Iya, itu dari kan apply-nya dari SMA dia udah buat portfolio. Bener. Back to ini mengenai desain interior, Mas Kris. Gue masih penasaran. Gue lihat kan kadang-kadang tuh suka diundang jadi apa namanya tuh? Reviewer. Dosen tamu. Bukan dosen ya, kalau misalnya di SMA gitu, ya kan, apa karir lah, apalah ya. Terus terang ya, sebenarnya di SMA tuh banyak anak-anak yang nggak tahu profesi interior designer loh. Betul. Sehingga memang tertentu banget. Gue pikir itu zaman gue doang, iya kan. Kebenaran bisa tahu ada profesi interior designer. Tapi ternyata sekarang pun itu masih gitu loh. Itu nggak ada upaya gitu dari university gitu untuk lebih mensosialisasikan. Ya kan kalau enggak kan lama-lama ya mungkin aja kenapa profesi interior designer itu makin lama makin turun gitu loh. Tapi so far sih kalau BINUS sih cukup lumayan ya unit marketingnya ya. Kadang-kadang kan ya cukup agresif. Jadi aku kan sering juga ikut bantu mereka karena yang lecture spesialis S2 itu untuk branding. Jadi kadang-kadang aku ikut tuh dari misalnya career day-nya mereka di SMA segala. Soalnya mereka kita udah sosialisasi tuh. Jadi kita kasih tahu apa sih profesinya. Memang biasanya kan kecenderungan kalau yang tahu pun mereka masih bingung mau arsitek atau interior design apa bedanya. Mereka nggak tahu bedanya. Terus biasanya sih dari kelas 10 pun sebenarnya kita udah, Mbak. Jadi kelas 10, 11, 12, jadi kayak kemarin baru dari Tarakanita itu yang di Pluit itu kita bikin trial class, jadi bikin collage gitu untuk anak kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi sebenarnya secara sosialisasi itu sih sebenarnya udah lumayan ya. Tapi aku nggak tahu seberapa masifnya branding itu, sosialisasi itu di sekolah di Jakarta tuh di mana aja gitu ya. Apakah memang cuma yang target-target tertentu atau ini aku belum memang. Tapi memang kan sekolah desain itu sekolah mahal ya. Betul. Jadi nggak semua orang mampu ke situ gitu loh kasarnya. Tapi juga ada ketakutan selalu yang ngomongnya karena mereka biasanya barrier obstacle-nya adalah aku nggak bisa gambar nih, kira-kira bisa masuk desain nggak? Iya. Itu pertanyaan yang cukup sering gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak harus bisa gambar untuk masuk interior? Kalau aku sih bilang balik lagi. Aku selalu bilang gini, kamu passion or not gitu. Karena kalau orangnya passion, pasti kamu kan pengen belajar ya gitu. Aku bilang kamu mau jadi apapun, kalau nggak exercise percuma gitu kan. Mau jadi atlet renang, kalau sebulan sekali renangnya nggak akan jadi atlet renang, aku bilang. Kamu mau jadi master chef, cuma masak sebulan sekali juga nggak akan jadi master chef juga, aku bilang. Ya sama dengan gambar, kalau kamu merasa oke, aku passion nih untuk pengen nge-layout, pengen ngedekor rumah orang segala, tapi aku nggak tahu bisa gambar, ya udah latihan gambar yang ngomong. Tapi ya sebenarnya ya interior designer tuh bukan untuk orang yang jago gambar loh. Tapi karena dia tuh memang bukan hanya menggambar tapi persepsi ruang, problem solving sebenarnya kita. Problem solving. Jadi dia bukan gambar menurut gue. Atau mungkin bisa dibilang karena kalau gambar bisa yang lain juga gitu, tapi lebih ke taste nggak sih? Itu harus persepsi ruang. Persepsi ruang sih. Jadi dia bisa kan bayangin. Pelan-pelan mungkin taste-nya berubah ya setelah lihat referensi ya. Makanya aku selalu bilang bisa dilatih lah ya. Sebenarnya keuntungan mereka kalau kuliah di Jakarta itu aku bilang referensi interior design itu banyak banget. Dibandingin kota lain di Indonesia ya kan. Kalau kita lihat nggak usah ya berbagai kafe dengan interior yang makin bagus-bagus setara, yang instagramable yang kata Gen Z gitu. Jadi mereka harusnya tahu ini profesi kita loh yang bikin ini gitu. Dan apalagi kayak di PIK itu semua serba baru, tiap bulan ada yang baru, restoran baru, interiornya bagus gitu. Jadi ya kalau tes sih mungkin ya mulai harus banyak lihat sih.
Tapi itu terjadi perubahan taste sih. Jadi ingat waktu awal-awal interior design buka kan mungkin komposisinya anak daerahnya lebih banyak daripada anak Jakarta. Nah itu taste-nya memang harus kita drill gitu karena kayaknya mungkin mereka selama ini penglihatannya segitu-gitu terbatas, aja. Terus jadi begitu mereka kuliah di sini ya baru mulai mereka lihat oh nih yang bagus tuh kayak gini, exhibition tuh gini, ya, akhirnya mulai naik. Tapi sekarang kan komposisinya juga hampir 50-50 ya, 50% anak Jakarta yang kuliah, maksudnya dari kecil dari Jakarta sama yang baru kuliah ke sini ya oke lah taste-nya untuk so far Binus taste-nya lumayan bagus-bagus sih dari cara mereka Gak percaya sih itu gue. Ya atau mungkin gini nggak sih Mas Kris, karena anak-anak itu masih berpikir bahwa mau jadi apa sih interior designer itu kalau udah lulus kuliah? Iya nggak sih? Betul juga. Jadi ya nggak sih, kalau arsitek tuh kan mungkin karena udah lama ya. Jadi bangun gedung ini gitu loh. Sedangkan interior designer itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Atau bahkan orang banyak berpikir bahwa untuk mengatur ruang di dalam itu nggak perlu sekolahnya. Nggak perlu sekolah bisa gitu loh. Bisa karena jadi. mungkin juga yang nggak tahu benar nggak ya, yang terlihat itu bahwa ada beberapa orang atau profesional yang terlihat itu bahwa mereka tidak mengalami atau mendalami atau melalui akademi formal interior, tapi mereka berprofesi seperti itu, benar? Ada sih memang. Iya. Atau itu jadi patokan mereka kan. Artis ada yang tiba-tiba pas rumahnya di review, ini aku desain sendiri gitu. Coba jangan ya. Artis tolong ya. desainer interior. Tolong jangan mengambil lahan orang. Ya kan ada yang kan itu kayak kan gitu ada ilmunya ya. Nah, menurut gue gitu, semua apapun yang di dunia profesional pekerjaan itu pasti ada ilmunya. Betul. Nah, ilmu itu kadang nggak cuma dari pengalaman, menurut gue ya. Iya. Karena ada teorinya, benar nggak? Dan bener. teori itu yang mereka kadang lack. Iya. Mereka cuma dari pengalaman mereka merasa gitu. Karena di dunia arsitek juga gitu. Kadang ada misalnya orang yang mandor misalnya udah pernah bangun rumah, saya bisa jadi arsitek, buktinya ini bangunannya udah jadi. Betul. Jadi akhirnya dia mencoba buat sendiri secara tanpa pengalamannya, arsitek. udah langsung sama gue aja misalnya gitu. Ya akhirnya gitu doang, dia nggak bisa berkembang yang lain karena pengalamannya cuma segitu gitu loh. Sebenarnya dari teori kan bisa kemana-mana kan. Iya. Benar nggak sih? Iya, yang misalnya mereka nggak sadar bahwa kita ada ilmu yang ergonomi itu, ilmu yang sirkulasi udara, segala, ya kan. Betul. Jadi begitu, wah rumahnya bagus tapi panas atau apa, mereka nggak sadar. Gitu. Betul. Karena mereka cuma lihat kan, ya apalagi sekarang Pinterest itu kan di mana-mana sosial media. Tapi dia itu cuma visual doang ya. Mereka nggak pernah ada di dalamnya. Betul. Ini gue ada cerita nih. Boleh. Jangan tersinggung pokoknya yang denger. ini cuma sekedar built-in pantry ya. Iya. Nih, pas gue ngelihat, ini bukan ngerosting desainer gue loh ya, istilahnya gue baru tahu nih. Jadi ini microwave di mana tempatnya? Ini loh Bu, tempat microwave di sini gitu kan? Lah, tinggi. Jadi kan ada ketentuannya kan, betul. Tinggi pantry itu topnya 85, backsplash-nya itu 60, baru terus tuh kabinet atas. Itu microwave ditaruh di kabinet atas, kebayang nggak? Lu gimana mau lihat makanannya gitu loh. Nah jadi memang ya itu ilmu antara lain betul. mengenai proporsi, itu kesannya ukuran. Small thing ya, tapi itu small thing tapi itu teori ya. Penting banget. Iya, yang kan? harus nggak dipikirin. Betul. Nah hal-hal yang kayak tadi itu memang kan kalau kita nggak lewat dunia formal itu kan kadang loss aja gitu. Betul. Ya kan. Padahal teori-teori itu ada berdasarkan tadi semua kan udah diukur gitu ya. Karena manusia segini, nggak mungkin manusia tinggi 3 meter gitu kan. Betul. Teori kan based on itu, penelitian ada yang namanya juga. level gitu kan. Itu ini ya contoh, ini kayak titik lampu ya. Ini gue bukan interior tapi akhirnya gue baru tahu bahwa lampu itu kan memang nggak boleh kena mata langsung, sehingga dia mau diletakkan dimanapun tuh ada teorinya gitu loh. Bagaimana kalau misalnya lo berdiri di lampu itu untuk lo belajar atau kerja, lampu itu untuk nerangin ini apa? aja ya, ini teori yang gue dapat dari interior ya. Kalau lo misalnya mejanya panjang,
usahakan tuh cahayanya juga memanjang, benar nggak? Iya. Itu teori kan? Iya. Nggak tiba-tiba lo taruh yang satu spot di tengah gitu. Ya, terus di sini gelap dong gue Iya. di sini. Masalahnya kalau makan tuh kan semua harus tahu bahwa warna sayur itu akan sama di situ dan di Sama. sini gitu kan. Iya. Itu kan berdasarkan appetite juga kan Iya. nantinya membangkitkan. Selera. Tuh, interior tuh sampai memikirkan ke hal-hal yang kayak gitu, benar nggak? Iya, Iya kan? benar. Dan itu kan mungkin kalau lo nggak belajar secara teori, yang itu nggak ada, Boy. Iya. Iya, Cuma niru aja copy paste dari Iya. dari Karena macam-macam. dia nggak tahu bahwa oh ternyata harus begini-begini. Nah, itu dahsyatnya interior design. Luar biasa ya. Sama termasuk kayak pencahayaan tangga. Lo nggak perlu nyinarin tangga sepenuhnya kalau lo Iya. bisa menempatkan di bawah yang memang lo butuhkan, benar Iya, nggak? benar, betul. benar. Jadi karena interior tuh berdasarkan suara, cahaya, benar ya? Itu tuh akhirnya Bau. bau dan lain-lain. Sekarang bau. Iya. Ya sense 5 sense itu. Berarti 5 sense tuh yang harusnya dikuasai gitu ya. Dan- oleh interior designer, benar nggak? Dan bekerja. Iya kan? Soalnya kan interior design itu kan memang untuk mempengaruhi mood orang ya. Yang lagi tadinya Jadi psikologi sebenarnya share kita juga akhirnya ilmu mepet-mepet psikolog ke ya. psikologi. Harusnya sih. Iya. Gitu. Yang lu tadinya tuh males di rumah jadi seneng di rumah. Yang tadinya lu takut ke rumah sakit jadi Ya, seneng ke betul. rumah. Maksudnya nggak apa-apa ke Iya. rumah sakit. Ke dokter gigi juga Yang tadinya, anak-anak kecil ya, yang tadinya takut ke dokter Takut, gigi malah happy di jadi sana. menyenangkan. Karena biasanya interior designer meletakkan warna, Yang lu apalah males gitu ke ya. kantor jadi Ya, rumah sakit udah nggak kayak film horor gitu yang putih-putih doang gitu. putih, Nah, tapi rasanya koridor kayak putih. hotel. Artinya pengaruh interior designer tuh sedemikian Segitunya loh. dekatnya dengan manusia. Ya, human. Ya. Wow, harusnya ilmu ini nggak boleh berhenti dan maksudnya harusnya jurusan ini gitu ya Nggak boleh hilang. nggak boleh hilang, nggak karena nggak bisa digantiin, nggak ada yang karena ada ilmu-ilmu yang tadi Iya. ya. Kan nggak bisa ngomong sekedar kayak gitu, ini kan sekarang berkembang dong AI, iya kan? Nah, bakal punah nggak ilmu kita itu, Mas Kris? Menurut Mas Kris, Nah, ya. dengan adanya Dari- perkembangan teknologi dari sisi itu, pendidikan melihat AI ini bagaimana, Mas? gua kan mikir ya, jangan-jangan punah nih profesi gua someday. Kayaknya enggak juga ya, makanya karena human itu ya, aku jadi inget video wawancara Kick Andy dengan Profesor Stella yang ahli menteri yang Ya, ya, itu, sekarang. Ya. yang sekarang. Tapi bagus sih dia bilang bahwa gini, AI itu boleh kita adakan, tapi itu just only supporting loh, nggak bisa kita benar-benar menyerahkan 100% ke AI gitu. Karena satu dia bilang, abis itu kita udah nggak tahu lagi sebagai manusia mana yang baik mana yang buruk gitu. Kita nggak bisa milih lagi gitu karena kita nggak tahu lagi bedanya gitu, nggak kurang human. Nah sama sebenarnya di BINUS pun kita tetap karena perkembangan teknologi kita diharuskan beberapa pertemuan itu menjelaskan tentang AI. Oh, udah Jadi, diselipin gitu ya, dalam diselipin, harus diselipin. dalam materi Jadi, ya. Universitas sudah memberikan wejangan untuk kita beberapa mata kuliah harus menjelaskan ke anak-anak gitu. Nah kita sih so far menjelaskan sih bahwa misalnya AI boleh aja menjadi kayak Alat referensi bantu. buat kita. Iya. Tetapi ya balik lagi itu kan kayak man behind the gun ya gitu. Selama AI itu prompts-nya misalnya keyword-nya enggak ya gitu. Kalau kita punya background bukan formal terus kita nggak bisa mengetik clue dia punya ininya kan di generate pasti hancur lebur gitu pasti keluarnya pasti ngaco tetap gitu. perlu keyword yang benar ya. Keyword yang benar, yang formal dan keilmuannya benar kan. Misalnya saya mau bikin misalnya interior design master bedroom dengan misalnya konsepnya apa gitu, view-nya apa, itu kan harus benar-benar detail baru bisa keluar mendekati apa yang kita mau kan. Ya, dan ada reviewnya itu dari kita juga kan, bahwa ini sudah sesuai atau enggak gitu. Kalau nggak ada reviewersnya atau sense dari kitanya sendiri, ya jadinya bisa nggak berperasaan Iya, gitu. ngaco. Jadi ya untuk so far sih masih belum lah kalau aku bilang ya. Nggak akan punah ya. Ya AI pun berkembang tapi kan sebenarnya kita pun juga secara human kan tetap butuh Berkembang. touch humannya itu kan tetap harus untuk interior ya. Iya. Bisa. Itu aja kan sebenarnya udah pisau mata dua juga, misalnya kayak aplikasi 3D segala itu kalau kita render kan kadang-kadang kan kita terlalu maunya, nah itu kan jadi kayak Hiperbolis. bumerang, hiperbolis misalnya, wah marmernya reflectionnya sampai gitu pas sudah dipasang
kliennya bilang kok Mana kayaknya kurang tuh? mengkilat, Kok nggak kinclong Iya. kayak Nggak sesuai sama yang lo digambar. gambar atau gitu pas ya. kita render, wah kita tambahin lampu biar kurang gelap gitu, padahal titik lampunya sebenarnya nggak segitu banyak gitu ya kan. Padahal kan kadang-kadang kita render kayak studio foto gitu, yang dikasih lagi lampu dari depan begitu ini. Nah, tapi ya makanya butuh tetap human sih kalau aku bilang. Nah, dan butuh mengkomunikasikan hasil desain kita sih. Betul. Itu Mas Kris ngomong gitu gue baru ingat. Kadang-kadang kan kita tuh berpikir, anak-anak desainer tuh berpikir 3D itu kan beauty contest kan, Iya. untuk menggolkan suatu project, iya kan? Jadi kan memang dibuat bagus. Nah, jadi yang ada di dalam kepala klien kalau nggak dijelasin akan persis plek ketiplek kayak Iya, gitu. betul, persepsi. Pas jadi kok itu nggak ada, itu kok nggak ada. Nah, itu tuh jadi bumerang juga Betul. sebenarnya. Jadi kita harus pintar-pintar kan, makanya kalau aku kan juga sempet jadi kayak food stylist atau fotografer buat makanan segala ya. Jadi tetap kan kita kan nggak bisa, menu itu kan kita nggak boleh juga terlalu nggak real gitu, maksudnya kok kita tambahin macam-macam karena biar bagus. Nanti pas begitu orang pesen kok ininya nggak ada garis ininya. Itu kayak gue tuh di foto di menunya bagus, kenapa ini begini aja ya? Nggak usah gitu, di mie instan deh. Oh iya. Kalau beli mie instan karena gambarnya begitu jadi mie lo tuh gak Kenapa? persis kayak gitu. Kagak ada ini. Kayak Ayamnya ada warung loh yang mas gitu. Ya kan ada warung yang tiba-tiba pokoknya mirip dengan Iya, iya. Ya, jadi mereka mencoba untuk mengambil sisi komersilnya itu dari ekspektasi yang Iya, biasanya bener. di hari-hari gak ada. Nih gue jadiin mirip apa yang ada di gambar. Ya mungkin itu juga pacuan buat kita juga ya. Mungkin kalau dari sisi desainer interior, kalau gambar udah kayak begitu, ya lo usahakan juga untuk bisa mendapatkan seril mungkin gitu 90% ya, kan. seril. Iya, iya. Mendekati Lah karena dari memang gambar. akhirnya kan kenapa butuh interior designer harusnya jadi kayak gitu. Kalau AI yang bikin kan kadang akhirnya lo jadi dia sembarangan kan. Iya, ya begitu. udah yang penting gitu. Tapi justru interior designer dengan punya mata perspektif yang berbeda Iya, akhirnya iya. membuatkan ya udah ini realnya kayak begini juga kita usahakan gitu. Ini yang sebenarnya terjadi di arsitek tuh dengan adanya lo mungkin pernah tahu rumah itu sekarang udah bisa di print, ada printingnya. Dalam waktu beberapa jam lo dapat rumahnya. Lo kebayang ngeri banget. Kayaknya gue pernah lihat kan lihat pasti video. karena udah ada perumahan-perumahan yang dibuat oleh 3D printing. Kualitasnya ya sama aja karena mereka juga pakai semen dan lain-lain. Masalahnya adalah kalau rumah tuh kan kalau kita kan atau bangunan lah, itu kan kita eksternalnya kita lihat lah ini harus begini, ada begini-gini. Nah, kalau AI mengambil alih itu akhirnya dia udah masukin aja rumahnya bentuk kayak gini, akhirnya orang nyesuaiin kan. Rumahnya justru orang itu nyesuaiin, ya udahlah yang dijadiin kayak gini ya udah kita jadi. Nah, makanya kenapa butuh tetap arsitek untuk mengambil alih sebelum di print gitu loh. Iya, Betul. iya. Jangan sampai Mereview. mereview tadi ini nggak bisa lo bikin kayak gini, atapnya kayak gini, hujannya kayak begini lo pakai ini gitu. Iya, betul iya, betul. iya. Sehingga memang Ya karena kan kalau AI itu kan cuma data kan, dia cuma mengkolek data yang Iya. orang masukin data dan dia melihat reference aja kan gitu. dan beberapa memang data-data itu diambil dari luar negeri ya. Betul. Yang belum tentu relevan dengan dengan tempat ini. Betul. Ya. Nah, berarti kalau dari Binus sendiri udah menyelipkan teori-teori soal AI tadi gitu ya. Untuk mahasiswa yang sekarang ini responnya kayak gimana tuh Mas? Maksudnya mereka justru malah mencoba untuk ada nggak mata kuliah yang mencoba menggunakan AI gitu misalnya, tapi mereka sebagai as a designer-nya tetap gitu. Ada nggak? Atau itu benar-benar tidak diperbolehkan misalnya penggunaan AI di mata kuliah ini? Atau sekalian aja difungsikan Oh, gitu ya misalnya. untuk Tapi aku mendukung. belum kurang tahu dengan jurusan-jurusan lain. Tapi kalau untuk Kalau interior? interior kan belum Belum, masih tahap basic aja benar, bahwa kita mengenalkan mereka supaya mereka juga Nggak kaget. tahu bahwa itu ada plus minusnya lah kalau menggunakan aplikasi AI itu gitu kan. Nggak akan bisa sedetail yang kita mau yang sekarang kita ajarin. Iya. Tetapi aku nggak tahu kalau jurusan lain ya kayak sistem kan Binus banyak sekali Iya, jurusannya, iya. ada sistem informasi, ada computer science. Mereka apakah menggunakan Sudah itu, atau belum gitu betul. ya. Tapi memang wacananya waktu itu universitas memang dari tahun lalu kita sudah diminta untuk menyelipkan beberapa pertemuan untuk menjelaskan
fenomena AI ini. Gitu. Ya, itu harus dibahas lah ya, Betul. nggak mungkin kita ignore sama betul. isu itu. Nah sekarang ya Mas Kris, sebagai dosen BINUS ya, boleh tahu nggak sih kita, jadi jurusan desain interior di BINUS tuh apa sih keunggulannya dibanding di tempat lain, ya nggak sih? Gue pengen tahu juga. Iya dong. Spesialisasinya di mana gitu ya, kurang lebih. Yang sudah pasti kan keunggulan pertamanya adalah ciri khasnya bahwa mereka magang boleh 2 semester. Itu kan sebenarnya pengalaman yang lumayan berharga ya. Betul. Ya. Pada saat mereka magang dengan 2 semester itu, ya itu mereka boleh lanjut sih, misalnya di konsultan A gitu di semester 6, terus mereka dan mereka juga performance-nya bagus, kadang-kadang konsultan A itu juga lanjut ya semester 7 dengan kita juga. Nah mereka mungkin bisa dapat proyeknya benar-benar kelar gitu kan. Kalau yang 1 semester kadang-kadang baru tahap propose atau apa udah selesai gitu, selesai. Jadi itu cukup lumayan lah persiapan itu, sehingga makanya kita kan sekarang juga udah mulai ngomongnya bahwa dalam 3 tahun gitu kalian mendapatkan professional experience gitu. Jadi magang setahun itu dianggap sudah menjadi professional experience gitu. Nah itu terus ya pengajarnya kan banyak juga yang ada berprofesi sebagai interior design, jadi langsung ya. jadi bisa men-sharing ke ilmunya cukup updated lah, nggak teori doang lah ya. Doang, gitu. Ya. Terus kurikulum kita ya memang cukup compact, jadi everything sih kayaknya so far cukup terpenuhi lah ya gitu. Nah di interior design BINUS itu sebenarnya kita ada peminatan Mbak, jadi Apa itu? jadi istilahnya, jadi pada waktu dia semester 4 dia boleh ngambil peminatan, jadi penjurusan peminatannya itu dia mau ambil desainer mebel, furniture, desain furniture. Mata kuliah pilihan ya? Bukan pilihan, jurusan pilihan. Jurusan peminatan. pilihan. Jadi jadi interior design hospitality. Oke. Nah, jadi sistem berjalannya gimana kurikulumnya? Kurikulumnya berjalan gini. DI 1, desain interior 1 sama desain interior 2 itu kan jadi desain interior 1 tuh semester 2 sekarang. Terus semester 3 itu desain interior 2. Itu rumah tinggal, toko, itu semua dapat. Karena belum Basic kejurusan lah ya. Basic. Jadi rumah tinggal DI 1, DI 2 si toko dia dapat. DF-nya juga sama, DF 1 desain furniture 1 bikin kursi sederhana, stool, desain furniture 2 itu dia bikin cabinet segala tuh dia dapat. Nah, itu semester 3 kan. Begitu semester 4 dia penjurusan, kalau dia ambil jurusan furniture design and accessories, furniture-nya yang lanjut, DI-nya stop. Jadi dia cuma sampai DI 1 doang, gitu. DI 2 doang. Jadi dia udah nggak dapat DI 3. Tapi DF-nya lanjut, DF 3 desain furniture office. Terus dia dapat DF 4 desain furniture untuk hotel hospitality project. Jadi dari mulai semester 4 tuh mulai kayak mulai advance-nya gitu loh. Yang tadi beginner semua dispesialisasikan ya. Ya expertise-nya mau kemana nih? Aku mau jadi interior design atau mau jadi furniture designer. Nah kalau dia ambil interior, DF-nya udah stop, DF 2 doang. Sampai lulus? DI-nya lanjut, DI-nya DI 3, DI 4. office, DI 4 hotel. Nah habis itu kan semester 6 dan 7 kan, karena itu kan 4-5. Semester 6 7 kan udah magang tuh. Semester 8 ya balik ke kampus, dia TA, tugas akhir. Nah tugas akhirnya sesuai dengan expertise-nya. Kalau dia furniture, nanti dia akan misalnya dia mau bikin project hotel, tapi yang dia lebih expertise ke yang ergonomi, dibahas ke furniture-nya. Jadi dia harus bikin satu set misalnya lounge chair dengan aksesorisnya, entah lampu standing lamp-nya, meja coffee table-nya gitu. Terus kalau dia mau bikin apa misalnya perpustakaan atau misalnya panti jompo, furniture untuk orang tua tuh gimana gitu bisa. Gitu. Jadi dia lebih ke situ. Tapi kalau interior design ya dia seperti yang biasa, tugas akhirnya satu project gede gitu. Iya. Itu keunggulannya. Iya, berarti memang udah mikirin bahwa mereka nanti dalam dunia kerja itu jadi nggak usah semua diambil gitu loh. Kalau lo emang minat sini udah ini gitu. Karena waktu itu kita pas bikin kurikulum pertama itu kan kita memang disarankan oleh universitas pusat harus ada peminatan nih. Jadi supaya punya
daya saing dan daya jual expertise kita tuh seperti apa gitu. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol, kebetulan kan kakakku juga furniture designer kan, ya factory. Jadi dia selalu merasa bahwa kurang itu furniture design tuh kurang. Padahal Indonesia tuh industri furniturnya banyak banget. Gitu. Itu nggak masuk desain produk ya? Nah, masalahnya begitu. Kalau dia pakai desain produk kan lebih generik kan. Kayak misalnya Trisakti atau universitas lain, dia kan nggak furniture doang. Ya, dia kan bener. kadang-kadang barang ke mobil, kemana. Otomotif, Jadi ya. expertise furniturnya juga Sedikit juga gitu pengalamannya. Jadi sama aja percuma gitu. Mendingan hire interior designer aja sekalian. Ya, mungkin karena kalau produk tuh single item doang, jadi lack of surround-nya gitu loh. Iya, betul. Jadi kayak vending machine gitu. iya, Ya udah, lu mau ditaruh di mana aja. Ya kan? Sementara kalau yang dari Binus itu mungkin dia bisa tahu orientasinya lah. Ya, karena lo bikin dia, furniture ini betul. karena lo udah tahu kanvasnya kan kayak begini. Iya, Karena dia udah pernah dapat DI 1 sama DI 2, Betul. desainer interior 1 sama desain interior 2. Iya. Jadi paling tidak dia menguasai layouting Iya. dia bisa gitu. Paling tidak dia kepikiran ini harus naruhnya gimana gitu. Iya, harus Nah, mendesain itulah. furniture yang seperti apa untuk ruangan apa gitu ya. Betul. Benar. Nah, itu karena makanya desainer furniture itu kan masih sedikit dan masih yang kerja di industri furniture itu jadi gray area memang. Mau Ya. ngambil produk desain nggak terlalu juga menguasai interior design, akhirnya kita makanya kita Iya. bikin Itu tuh benar itu. Iya, karena kan memang kalau gue lihat tuh Indonesia ini kan masyarakatnya banyak banget ya. Gak mungkin dong nggak butuh ruangan gitu loh, ibaratnya gitu loh. Dan ruangan tuh kan pasti macam-macam ya. Nah, cuman kadang memang ada yang ya udahlah nggak usah didesain, ada, ya kan. Ya udah yang penting berteduh apa selesai. Tapi kan yang sama dengan arsitek juga nggak perlu rumah didesain juga bisa. Tapi kan at the end kenyamanan ini itu adalah kebutuhan yang sebenarnya bukan cuma basic tapi udah di atas yang akhirnya butuh profesional. Dan generasi muda kan kalangan menengah Betul. itu kan sudah keilmuan knowledge-nya, referensi mereka kan udah lebih makin banyak Yes. ya. Iya. Dan toko-toko furniture, exhibition, Betul. sosial Di mana-mana. media. Benar. Nah, mereka kan Sudah terpapar lah ya. Kalau punya duit lebih pengen rumah Iya. Tapi ya bener nggak sih Mas Kris? Sebenarnya bidang interior design itu ya masih di kota-kota besar yang mana ada misalnya tuh di Aceh, Ada juga dong. di Masa nggak ada? Enggak sih. kota-kota Arsitek sih masih ya. Iya masih arsitek kan. Oh iya. Untuk HDI terus- aja cabangnya kan gitu. rata-rata. susah kan. Betul. Mau cari ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia di luar Pulau Jawa itu Betul. yang profesinya interior designer bener-bener itu tuh susah. Pasti jadinya ketuanya tuh arsitek. Nah ini Gimana, Mas? kalau ranah asosiasi ya akhirnya ya perlu nggak sih memang sekalian ya tadi menjawab yang itu, apakah HDII dengan IAI itu harus selalu kayak berdampingan aja di setiap kota, kebayang nggak? Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi mungkin ya ini gue cuman karena kan gue juga di profesi, kenapa nggak, padahal ini bidangnya bukan bidang arsitek gitu loh. Kan kalau ibaratnya kolaborasi gitu kan. Iya, memang ada pandangan seperti itu. Cuman ada pandangan siapa lagi sih yang bisa untuk membesarkan profesi interior designer kalau bukan seorang interior designer. Gitu kan ceritanya. Ya, Iya Itu harus petinggi-petinggi HDI dan IAI ya. Nah, kalau Iya kalau kan? kampusnya sendiri interior tuh merata nggak di semua provinsi? Enggak. Enggak ya, Mas? Oh enggak. Oh gitu. Ya Karena makanya, pusatnya di ya Jawa, makanya gue betul. bilang ke Iya. lu pusatnya tuh di Jawa dan beberapa kota besar tempat lain lah ya. Iya. Tapi kalau lain-lain nggak ada gitu loh. Iya, makanya akan kesulitan memang untuk mencari pengurus HDI sih. Iya, makanya gue heran ada waktu itu dari daerah mana ya? Dia itu Di Maluku bukan ya? ngambil interior ya, ya misalnya Ambon gitu ya, di Maluku Utara gitu ya, ada gitu loh interior designer, kata gue, wow sampai sini gitu loh, ya kan? Hebat berarti dia Hebat kan? dia membuka pasar dia. Iya. Dan menurut gue juga mungkin ini generasi, balik lagi ke generasi. Dulu mungkin nganggapnya udahlah ini bisa, tapi kesini kan spesialisasi itu jadi
jadi mata pencarian yang emang spesifik gitu loh. Makanya makin banyak tahu ya makin mereka. banyak yang Oh, ada tahu, profesi makin ini. apalagi anak-anak muda sekarang gitu yang tadi yang nggak pernah pakai even kayak interior designer, akhirnya dia harus pakai gitu. Karena dia tahu bahwa kalau yang ngerjain arsitek nggak akan sedetail ini, gitu. Ya kadang-kadang ada sih sense-nya beda ya. Oh iya, Lebih udah kurang pasti beda detail. sih Mas. Udah pasti beda. Sense-nya. Tapi ya sih sebenarnya ya karena udah mulai berkembang juga ya. Temanku sempat punya proyek di Pekanbaru gitu, terus dia bilang, wah sekarang Pekanbaru itu lumayan loh kotanya, kafenya itu bagus-bagus loh kayak Jakarta gitu. Yang ngerjain siapa tuh? Nggak tahu tuh. Nggak ada berapa. Tapi ada ada interiornya nggak? cari project. Ada interior designer nggak? Ada Kayaknya sih pakai interior. interior designer. Maksudnya Karena- kampusnya ada oh, enggak. di balik. Pekanbaru nggak ada. Nggak ada. Di Sumatera tuh Sekarang- nggak ada jurusan desain interior. Sumpah. Iya, Tapi kan sumpah. Medan mau ya. Medan nggak DKV Nggak ada. kan? Binus mau buka tuh di Medan DKV. Iya benar. Oh. Interior designer Kalau DKV desain grafis itu masih banyak. banyak. Tapi kalau interior enggak. Apa karena merasa eksklusif Azik? atau enggak Atau merasa nah, ya. makanya kuliah di Binus Sebenarnya gini, kalau gue lihat Makanya Binus buka cabang ke Iya. daerah-daerah, maksud gue gitu. gitu ya. ya tadi kan udah di Malang, Kan di Malang, Bandung, Bandung. Masih mungkin Jawa ya? nanti ya. Masih Jawa, belum Masih. Sumatera, Maluku, Ya, ya. Kalimantan. Tapi Nah, ya gitu mungkin bisa jadi karena interior designer atau ini apa kebutuhan ini masih tersier. Iya. Iya. Itu Kalau kebutuhan menurut gue, tersier, ya, benar-benar. Orang Bukan- sekarang lagi sibuk nyari makan, Oh, oh. mau boro-boro mau ngomongin kebutuhan lampu tersier. apa ada lampu satu aja udah lumayan misalnya Iya. kayak gitu. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Betul. Image-nya itu memang nah justru pertanyaannya adalah apakah interior designer tuh sebenarnya mau sampai mengerjakan yang di bawah-bawah gitu, yang nggak harus yang mewah atau misalnya ruangan yang khusus harus didesain nggak? Bisa jadi kan interior design masa kayak gini sih gue ngerjainnya, bisa jadi gitu loh. Gue sebagai orang awam ya kayak ya ampun kayak gini aja harus pakai interior designer, kan kadang ada yang ngomong gitu ya. Kayak lah cuman kayak gini doang nggak usah kali gitu. Nah, scoop dari pekerjaan profesional interior designer tuh di mana? Bottom line-nya tuh di udah lu dulu deh ngomong. Sebagai profesional. Yang jawab dosen kan? Ya maksudnya artinya gini, bisa jadi dari kampusnya sendiri, aku nggak tahu ya, bahwa tadi kan kalau diobrolin rumah tinggal, hotel, kantor, artinya ini kan memang dari ilmunya kan udah yang berduit semua tuh. Ada nggak yang misalnya kita bikin Warung maksud lo? pos gardu itu atau Nggak perlu sih. atau kayak contoh supermarket, minimarket gitu di desain interior designer. Bisa ya, tapi aku nggak tahu kalau aku sih menurut gue ya memang mungkin konotasinya desain interior itu luxurious ya, mahal. Ember. Tapi Oh ya jawab. tapi beberapa ya, maksudnya kayak kita dulu pernah misalnya acara dosen community development untuk mengupgrade rumah penduduk supaya bisa kayak di desa Kahurupan itu di mana tuh. Jadi kita memoles lah sedikit, jadi memberikan keilmuan sedikit tentang color, warna segala, bagaimana mematchingin sesuatu supaya nggak terlalu murahan gitu. Iya, iya. Sebenarnya aku bilang sih fine aja sih, bisa sih gitu. Yang penting kan sebenarnya affordable kan. Kalau aku selalu juga cenderung gitu mas, maksudnya kalau ditanya interior design itu mahal atau tidak, kalau aku balik lagi tergantung konsep sama harusnya affordable, ya kan. Jadi ya tergantung Disesuaikan kalau lah ya. ya lu punya duit ya mungkin lu bisa Disesuaikan, lebih ya. banyak Iya, iya. atau lebih mewah gitu. Tapi kalau lu budgetnya misalnya oh nih untuk pasangan muda baru married, mereka mungkin dananya terbatas, bagaimana caranya supaya kita memberikan interior yang cukup bagus, yang affordable, ya fine-fine aja sih sebenarnya ya kan. Bisa sih. Sama ini biasanya kalau di arsitek tuh ada namanya arsitektur komunitas. Jadi mereka ini contoh memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang rumahnya di pinggir sungai. Itu kan yang udah pasti kita yang penting rumah lo tuh kalau hujan nggak hujanan, panas nggak kepanasan lah gitu. Nah apakah mungkin interior designer juga melakukan kayak gitu? Jadi kayak ya tadi Mas udah bilang kan kayak sebenarnya nggak usah yang sampai mewah, tapi kayak contoh bahwa kursi yang digunakan tuh supaya lo nggak sakit-sakitan, ukurannya begini,
tiduran begini dengan ya itu kan ranahnya interior ya, atau toilet deh itu kan ranah Kan interior ada designer dulu tuh banget gitu. program apa itu loh, CSR bukan? membangun merenovasi yang bangunan udah nggak Tidak layak. udah nggak layak Layak huni. gitu. Oh, yang bedah rumah itu. Bedah rumah, ya kan? Bedah rumah TV, acara TV. Cuma kadang-kadang tuh agak terlalu moles karena saking kecepatannya. Harusnya Iya. kayak bedah rumahnya harus kayak di luar Berfungsi, ya. Kalau di luar negeri itu kan di luar memang negeri benar mereka kan ada. benar-benar ini ya. Nah, Keren. menurut gua program-program gitu tuh justru memberitahukan ke masyarakat yang di kelas yang bawah misalnya tadi itu ya, bahwa interior itu sepenting itu juga loh, membuat hidup lo menjadi lebih bahagia, lebih sehat kan gitu ya. Sehingga makanya kebutuhan akan interior designer mereka nggak ngeliat cuman kayak ih pakai interior mahal. Nah, waktu pas itu tahun 2 tahun yang lalu, kapan ya? Setahun yang lalu deh, kayak 2023. Itu anak BINUS pernah jadi mata kuliah lighting. Jadi mereka membuat merancang lighting untuk warung tusuk-tusuk gitu. Terus dibikin pilot projectnya, benar-benar kita bikin pakai warung asli, terus ditaruh di dekat BINUS Center situ, terus kasih lighting yang bagus, cakep banget. Padahal warung doang gitu. Terus ini kursinya juga penjualan ditatain. meningkat nggak? Meningkat. Justru makanya menurut gua ilmu interior ini tuh sampai ke yang kayak gitu-gitu loh, yang sedetail-detail yang nggak harus hotel deh. Kita nggak ngomongin Jadi hotel. seru, kelihatan mahal gitu warungnya. Jadi pokok tusuk-tusuk gitu, sate-sate. ya bisa jadi bukan cuma sekedar mahal, tapi orang melihatnya tuh kayak aduh gue pengen Enak belanja ya, di betul, situ betul. karena ternyata tadi yang somai nggak kelihatan jadi terang gitu karena titik lightingnya bener. Itu kan interior designer banget kan. Ya gitu loh, yang Warung sesimpel Indomie, iya, warung Indomie jadi cakep gitu. sesimpel ya kayak Instagramable. iya, warung nggak usah ini apa jual lele gitu ya. Pecel lele gitu ya, didesain dengan baik gitu sehingga ya sebenarnya itu ranah interior. Tapi pertanyaan, ada nggak interior designer mau ngerjain itu? Mungkin komunitas atau kolaborasi kita Iya, universitas iya. Ya, mungkin. kadang-kadang kan Nggak, pendidikan sama profesional tuh Betul, kadang-kadang bagus. betul. Kadang-kadang tuh kan seseorang itu kan dia tuh ada pekerjaan yang memang untuk mencari uang, tapi ada juga dalam bentuknya idealisnya. awareness Ya. gitu. Biasanya tuh ada gitu loh, tetap ada. Karena di kalau di profesional arsitek itu ada juga, kan kita ngomongin market ya ini sekarang. Ada yang menyasar marketnya di atas, ada yang tengah, ada yang bawah loh. Jadi memang spesialisasinya untuk yang supaya budgetnya segini aja gitu. Karena dia akan membantu. Akhirnya dia mengerjakan itu tapi banyak. Toh nilainya akan sama dengan yang mengerjakan yang satu tapi mewah gitu. Betul sih. Ya ini lebih kepada kayak mau di mana aja dia berada. Gitu ya Bir. Nah, oke. Ini seru banget sih obrolan kita ya, karena gue yakin ini relate dengan semua orang. Semua orang tuh butuh interior designer karena mereka pada akhirnya tinggal di sebuah ruangan yang jangka waktunya lebih lama dibanding di luar gitu kan ya. Makanya butuh profesional interior profesi ini gitu ya. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup obrolan kita ya Mir, dari sisi pendidikan, dari sisi pendidik seperti Mas Kris ini, harapannya apa sih sebenarnya terhadap mereka yang mungkin masih ragu-ragu mau menjadi profesi ini, bekerja sebagai interior designer, dan juga harapannya Mas Kris juga terhadap dunia pendidikan sendiri, terhadap kebutuhan yang ada di Indonesia secara ya kalau kita lihat cuma di Jakarta doang gitu, itu gua rasa juga faktor kampusnya deh. Bukan faktor interior designer gitu ya. Kira-kira gimana tuh Mas? Apa ya, kalau ya harapan sih mungkin ya balik kayak tadi bahwa nggak usah takut kalau memang pengen ambil jurusan desain interior gitu. Kalau misalnya merasa bahwa skillku masih kurang, berarti kan sebenarnya pas semester 1 kan kita ada mata kuliah basic sebenarnya kan, kayak mata kuliah obsession drawing segala, jadi kan pasti dilatih. Yang penting sih aku selalu bilang lebih ke passionate ya, dia passion, dia berminat, tidak dia mencintai tidak itu profesi ini, atau dia suka hobi.
Nah kalau aku bilang dengan hobi dan kesukaan itu, terus kita dibayar, itu kan why not ya? Itu Iya, kan iya, enak menyenangkan gitu ya. menyenangkan. Betul, betul. Dan berprofesi sebagai interior design kan sebenarnya jurusan yang happy sebenarnya harusnya kan, membantu orang, membuat dia menjadi hidupnya lebih better. Iya, gitu. iya, iya. Itu kan membantu itu kan, terus kita lihat oh hasil dari gambar kita tuh jadi asli, itu kan sebenarnya menyenangkan. Menyenangkan yang lain gitu selain materi. Nah mudah-mudahan sih ketakutan yang mungkin masih ragu-ragu mungkin bisa, karena seperti yang saya bilang, karena memang kita masuknya School of Design berarti SMU-nya IPS masih bisa gitu. Jadi nggak hanya IPA. Jadi bisa dari mana aja gitu ya. Jadi jurusannya dari mana aja bisa, dari SMK pun bisa. Jadi sekolah kejuruan. Itu dulu kan gue belajar kayak fisika bangunan, teknik bangunan, terus ada dari jurusan TI juga gitu. Sekarang masih nggak sih? Ada beberapa, cuma mata kuliahnya udah berubah Mbak, kayak sekarang aku ngajar kayak detail construction. Itu sebenarnya mata kuliah ya di situ semua ada construction, gambar kerja, mereka dilatih bikin gambar kerja yang benar gitu. Ya. Terus ada mata kuliah lighting kita. Jadi sebenarnya kalau ada yang takut, nanti hitungannya banyak, enggak lah. Enggak juga. Gitu. Hitungannya enggak terlalu banyak lah, Iya, matematik iya. dasar lah, basic Iya. ya. Kalian harusnya bisa lah ya sama skala-skalaan gitu. Cuma itu kan kayak kita nggak butuh sinus kosinus Iya, tangent iya, kayak iya, SMA iya, gitu ya iya, kan. iya. Nah mungkin itu. Terus kalau apa ya tadi satu Ya, lagi penyebaran kampus lah ya terhadap kebutuhan apalagi tadi sampai lupa. ini. Jadi kayak kan sebenarnya tadi kita lihat semua sentral di Jakarta gitu ya, karena bisa jadi memang nggak ada di mana-mana untuk belajarnya gitu, sehingga ngumpulnya di sini doang gitu loh kebutuhannya. Ya mungkin didengar oleh petinggi-petinggi BINUS kali mungkin akan ada di Makassar atau apa. Tapi kita lagi memang sempat di Makassar tuh survei BINUS mau buka mungkin kayak di Makassar, cuma masih belum tahu kapan gitu. Cuma juga nggak tahu ya, biasa kan kadang-kadang keputusan itu Soalnya kan mana itu yang harus tergantung dibuka. peminat Market juga, Kalau market. peminatnya sedikit ya mungkin pikirnya udah lo ke Jakarta aja deh gitu. Betul. Nah, kalau ya mudah-mudahan makin banyak yang tertarik Iya, ya. supaya profesi kita tetap ada ya. Tetap Mbak. ada. Harus ada. Tapi yakin lah ya itu nggak akan punah ya. Ya. Nah, ya. Tapi kalau aku suka bilang juga misalnya sama prospek gitu ya, aku bilang kamu lihat deh, mungkin kalau arsitek kan membangun gedung itu mungkin umurnya bisa 10-20 tahun, aku bilang. Kalau interior design itu kan waktu 5 umurnya tahun. bisa lebih pendek. Aku Betul. bilang, saya kayak di mall, kamu lihat misalnya restoran ini kali ini di sini, setelah itu dia harus renovasi 3-4 tahun supaya nggak bosen. Itu sebenarnya profesi kamu loh, Betul. itu lapangan pekerjaan kamu loh. Iya. Terus kalau apartemen misalnya aku bilang satu gedung, satu lantainya aja misalnya 10, kalau 30 lantai itu ada 300 unit loh kemungkinan kamu bisa bikin. Probability-nya tinggi sebenarnya. Probability untuk ininya. Dapat kerjaan. Betul, dapat proyeknya. Dan mungkin ya karena kekurangan itu makanya diambil oleh profesi lain, arsitek. Ya, Menurut gue sih gitu. Bisa jadi. Karena kurang banyak aja. Iya, Jadi ketika dia butuh gini, waduh interior Dia carinya nggak di tahu hubungin mana? siapa. Bener. Oh ada tapi sibuk banget sih ini dan ini nggak ambil. Ya udah kamu bisa nggak? Bisa Bu. Gitu lah Iya, dikerjain. Arsitek mah pasti ngomong bisa. Iya, makanya mungkin pada dasarnya karena kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh Betul. marketnya sendiri gitu. Jadi makanya sehingga ya udah, dia kan gue yakin banyak banget sih yang butuh gitu, tapi tenaganya kan kurang Dikit. dikit Ya. gitu kan. Sehingga kalau makin banyak akhirnya orang tahu bahwa oh ini tuh harus dikerjakan oleh dia, bukan si A gitu Iya, misalnya iya, iya. gitu ya. Betul ya. Benar sih. Mira ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri Dari tadi perbincangan kayaknya ngobrol gue nanya kita. mulu. Tapi menyenangkan itu sih karena jadinya Iya, kita tahu bahwa profesi interior designer ini yang mungkin mirip sama arsitek juga ya, bahwa makin lama makin kesini orang makin banyak yang tahu Mas, bahwa ternyata kalau lo mau nyelesain masalah yang terkait dengan ruangan dalam ini, lo harus cari orang yang capable untuk bisa nyelesain, Iya. gitu ya. Benar. Karena pada dasarnya akhirnya semua itu masalah yang harus diselesain gitu ya. Benar. Ada yang Film kayak drama segala itu kan kayaknya orang lihat Iya, itu interiornya kan cakep-cakep pakai gitu. Asli. Iya, itu jadi pakai- pada banyak yang itu pakai interior loh itu. Nah, itu yang menjadi
ke-trigger orang-orang jadi pengen kayak gitu, betul. gue harus hubungin siapa? Itu nggak mungkin hubungin kontraktornya langsung atau tukang cat doang, terus yang ngambil gambar tuh kan pasti nggak selesai dengan baik gitu. Betul. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Kris ke pemirsa? Asik. Apa ya? Ya mungkin apa ya? Ternyata profesi desainer interior itu sangat membantu ya keberadaan perjalanannya. Mungkin kalau dibilang hidup terlalu kayaknya berat banget ya, filosofi banget, tapi kesehari-hari kita itu mungkin bisa sangat membantu sekali, dan itu juga mungkin bisa mengurangi kestresan kita, dan itu sebenarnya ternyata ada pendidikannya dan ada levelnya sampai universitas. Ya. Gitu, S1, bachelor degree gitu. Iya. Mudah-mudahan mungkin lihat-lihat website kita gitu atau Instagram kita. Apa alamatnya? Instagram kita binus.interior. Binus.interior. Untuk Itu yang ada Instagram ya. karya mahasiswa. Iya. Kalau website ke ini sih binusinteriordesign.ac.id. Oke. .ac.id. Jangan lupa untuk di follow. Mungkin ada yang adiknya mau kuliah Ya, tapi betul. belum tahu mau milih apa, masih Mungkin tanya ragu. di Instagram kita juga boleh. Admin kita cukup DM aktif ya. kok untuk menjawab. Jadi boleh tanya-tanya mengenai jadwalnya atau silabusnya bahkan ya. Mungkin kayak ini pendalamannya kemana dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Mas Kris atas obrolannya, datang ke tempat kita di Benda Design Hub ini. Terus terang Benda Design Hub ini juga terkait sama interior ya, Bil, ya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa datang langsung karena di sini sebenarnya juga sebagai material library. Iya, Jadi banget. ada beberapa Ya, makasih. memang yang akan digunakan oleh interior designer, dan mungkin teman-teman interior designer yang masih belum punya bironya bisa kerja di sini karena ini juga termasuk dari co-working space. Oh, oke. Gitu. Iya, anytime bisa kerja di sini. Di sini udah lengkap banget dengan beberapa material, jadi nggak perlu bawa-bawa barang. Kalau mau ketemu calon kliennya bisa dibawa ke sini, bisa ditunjukin mau pakai apa, ini segala macam kita lengkap. Oh, nice, Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton lagi kita di episode berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.